Menantu Super Sang Dewi. Bab 396 Dewa Perang. Ekspresi anggota keluarga Ying berangsur-angsur berubah. Ying Pingsu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengatur agar anggota keluarga Ying di sekitar melaporkan situasi tersebut kepada kepala rumah tangga. Dia tidak dapat lagi mengendalikan situasi ini. Adapun Ying Xiong, Ying Polang dan keluarganya, mereka juga mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka segera berbalik dan ingin meninggalkan lobi untuk sementara waktu menghindari Lin Yang. Akan tetapi, begitu mereka mulai bergerak, Lin Yang bergegas menghampiri tanpa menghiraukan apapun. Beberapa orang merasa ngeri. "Hentikan mereka!" teriak Ying Pingsu. "Bunuh!" Anggota tim Longjian segera mengepung mereka. Meskipun pedang itu patah, ia masih sama kuatnya seperti sebelumnya. Bilah pedang patah yang mengerikan masih dapat memotong baja dan besi. Namun, Lin Yang masih tidak takut. Dia mengangkat jarum lagi dan memotong ke arah pedang yang patah. Wah! Bagian pedang yang patah lainnya, sampai ke gagangnya, terpotong. Orang-orang menarik napas gemetar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Ini bukan jarum perak, ini hanya pedang ajaib. Lin yang mengayunkan jarum itu lagi. Jarum perak itu pendek dan ramping, bagaikan sinar pedang, dan saat Lin yang mengayunkannya, jarum itu menebas ke arah anggota tim pedang naga. "Oh tidak, mundurlah!" Kapten Long Jian berteriak dengan cemas. Anggota tim mundur satu demi satu. Namun, ada satu orang yang jelas-jelas terlambat untuk mengungsi, dan langsung terkena jarum perak yang seperti pedang itu. Baju sirahnya meledak di tempat, dan ada bekas darah yang mengerikan di dadanya. Dia jatuh ke tanah di tempat, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Apa? Seluruh hadirin terkejut. Apakah ini langkah yang cerdik? Kapten Long Jian bertanya dengan heran. Bukan hanya kepintaran, tapi juga kekuatan Qi. Polang benar, Dokter Ilahi Lin ini memang seorang seniman bela diri medis, dan bukan hanya yang biasa. Ying Pingsu menggertakkan giginya diam-diam. Bahkan tim pedang naga tidak dapat menghadapi Lin yang cukup menunjukkan betapa sulitnya orang ini. "Paman Su, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Kapten Long Jian bertanya dengan gemetar. "Kalian tahan dia dulu, aku akan memanggil kepala keluarga untuk segera datang." Ying Pingsu berkata dengan sungguh-sungguh, juga bersiap untuk pergi. Tapi kami takut tidak bisa menghentikan orang ini," kata seorang anggota tim pedang naga dengan gemetar. "Bajingan!" Ying Pingsu meninju kepala pria itu dengan keras. Meskipun dia mengenakan helm, kekuatannya jelas tidak lemah. Anggota tim itu meratap, tetapi mendengar Ying Pingsu berkata dengan dingin, "Jika kalian tidak mempertahankan tempat ini, kalian akan dikirim ke aula eksekusi." Mendengar kata aula eksekusi, semua anggota tim pedang naga menggigil hebat, gemetar ketakutan, tidak berani mundur, dan semua menatap Lin Yang dengan gigi terkatup. "Maju!" Kapten Long Jian menggertakkan giginya dan berteriak, lalu bergegas maju lebih dulu. Pada saat ini dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif. Tapi bagaimana Lin yang bisa menjadi orang baik? Sebuah pukulan keluar seperti naga, dan Kapten Long Jian mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke arah tinju Lin Yang. Namun, pada saat bilah tajam itu mendekat, Lin Yang tiba-tiba meraih tangannya yang memegang gagang dengan punggung tangannya, lalu mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Ah! Kapten Long Jian meraung kesakitan, merasakan telapak tangannya hendak dihancurkan oleh Lin Yang. Dia menggertakkan giginya dan menendang Lin Yang dengan keras. Namun baru saja dia mengangkat kakinya, kaki Lin Yang sudah menendang lututnya satu langkah lebih cepat darinya. Retakan. Terdengar ledakan dahsyat. Lutut Kapten Long Jian tertekuk pada sudut yang sangat aneh, yang jelas berarti kakinya patah. "Apa? Kapten?" Para anggota tim pedang naga tampak ngeri, dan mereka yang bergegas maju pun buru-buru berhenti. Lin yang memanfaatkan situasi dan meninju Kapten Long Jian lagi. Ledakan. Lelaki itu terlempar mundur dan menghantam tembok di sana, menghancurkan seluruh tembok itu hingga berkeping-keping. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah tidak bergerak, dan seluruh armor di tubuhnya telah terkoyak. Orang-orang menatapnya dengan takjub, seluruh tubuh mereka merinding. Lin yang melompat maju, melambaikan tinjunya dengan liar seperti dewa perang, tak terhentikan. Anggota tim pedang naga tidak punya pilihan selain menerima serangan itu. Tapi mereka bahkan tidak memiliki pedang, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk bersaing dengan Lin Yang? Namun dalam sekejap mata, dia dipukuli sampai babak belur, anggota tubuhnya patah, dan dia terjatuh ke tanah.
Melihat situasinya tidak baik, Ying Pingsu ingin segera melarikan diri. Bisakah dia lolos? Lin yang bertanya dengan tenang, dan segera mengejarnya. Tetapi begitu dia keluar dari lobi, dia melihat banyak sekali anggota keluarga Ying berkumpul di luar lobi. Tangkap orang ini! Teriak Ying Pingsu. Semua orang segera bergegas mendekat. Hampir semua anggota keluarga Ying di sini berlatih bela diri, dan setiap orang memiliki rutinitas serangan yang berbeda. Lin yang langsung tenggelam dalam kerumunan, dengan pukulan dan tendangan menghujani dirinya seperti orang gila. Namun Lin yang melancarkan serangannya dengan tertib. Ying Pingsu benar tentang satu hal. Tubuh Lin yang telah lama tidak takut lagi dengan pukulan dan tendangan seniman bela diri biasa. Belum lagi darah roh yang jatuh di tangannya, hanya fakta bahwa dia telah mandi obat selama bertahun-tahun, dan dengan pengondisian obat-obatan yang dia gunakan, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia tertabrak mobil, dia bisa segera bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi, Lin yang mengabaikan serangan semua orang dan meninju anggota keluarga Ying di sekitarnya dengan sekuat tenaga. Wah, 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 wah. Suara teredam terus terdengar. Beberapa orang tangan dan kakinya patah. Dada dan kepala beberapa orang cekung. Beberapa orang langsung diusir dari kerumunan oleh Lin Yang dan dilempar ke pinggiran. Situasi di tempat kejadian perkara sungguh kacau balau. Lin Yang tidak dapat dihentikan. Long Shou membelalakkan matanya dan menatap semua ini dengan bingung. Pada saat itu, hanya ada dua kata di benaknya yang bisa menggambarkan Lin Yang saat ini. Mars. Orang ini. Sekarang menjadi dewa perang, pantas dan tak terkalahkan. Ying Pingsu yang berdiri di pinggiran, menatap kosong ke pemandangan itu dengan mata terbelalak, mulut ternganga, sama sekali tak bisa berkata apa-apa. Berjalan. Harus pergi. Ying Pingsu tiba-tiba berbalik dan berlari keluar pintu dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas ke sini. Ying Pingsu mendongak dan terkejut, lalu dia sangat gembira, "Guru, Anda akhirnya di sini." Ternyata orang yang datang kali ini adalah Ying Huanian, tuan dari keluarga Ying. Jelas sekali dia datang ke sini secara tiba-tiba setelah mendapat berita itu dan tidak tahu apa-apa mengenainya. Di mana Dr. Lin? Apakah dia masih bertarung dengan orang-orang dari tim pedang naga? Ying Huanian bertanya dengan suara berat. Ini. Patriark. Tim pedang naga. Tim pedang naga. Telah sepenuhnya musnah. Ying Pingsu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara dengan susah payah. Apa? Tetua keluarga Ying di belakangnya berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Tim pedang naga dikalahkan. Keluarga Ying Xiong, yang mengikuti di belakang, juga berseru kaget. Berapa kekuatan tim pedang naga? Kok kita bisa kalah secepat itu? Seharusnya bisa menunda beberapa waktu, kan? Akan tetapi, sementara orang-orang ini berbicara, orang-orang terkejut. Ah! Pada saat ini, teriakan datang dari atas kepala semua orang. Orang-orang buru-buru mendongak dan melihat seorang laki-laki terbang ke arah mereka, lalu terjatuh dengan keras di depan kepala keluarga, Ying Huanian, dan pingsan. Semua anggota keluarga Ying terkesiap. Bab 397 Pengisi Suara. Ini, apa yang terjadi? Tanya tetua keluarga Ying dengan gemetar. Ah! Itu Ahki. Ahki, ada apa denganmu? Semua anggota keluarga bergegas maju dan mendorong orang itu ke tanah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengguncang tubuh pria itu, dia tidak bangun. Baru setelah dia dibalikkan, orang-orang melihat dadanya penuh bekas tinju dan mulutnya penuh darah. Semua orang tampak muram. Apakah Dr. Lin yang melakukan ini? Seorang pria tua bertanya dengan dingin. Kemungkinan besar. Itu dia, bisik Ying Pingsu. Ying Huanian memasang ekspresi muram di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan lurus melewati anggota keluarga Ying dan menuju lobi. Pada saat ini, terjadi pertempuran dan kekacauan di luar lobi. Tanah dipenuhi dengan anggota keluarga Ying yang tak sadarkan diri. Beberapa anggota tubuhnya patah, beberapa dadanya cekung, dan mulutnya memuntahkan darah. Dinding, bebatuan, dan bonsai taman semuanya hancur berkeping-keping. Sedangkan lobi, kini goyang dan berubah menjadi bangunan berbahaya. Ying Huanian menatap pemandangan ini dan tentu saja menjadi geram. Dia melihat ke arah kerumunan orang dari keluarga Ying. Pada saat ini, Lin yang masih bertarung dengan anggota keluarga Ying, dan anggota keluarga Ying terus-menerus pingsan. Terdengar jeritan dan lolongan terus-menerus. Kelompok eksekutif keluarga Ying yang bergegas mendekat gemetar karena marah.
Ini keluarga Ying. Guru, haruskah kami pergi membantu? Seorang lelaki tua berteriak dengan cemas. Anak ini terlalu sombong. Aku akan memotong tangan dan kakinya, kata sesepuh lainnya dengan marah. Namun Ying Huanian tidak mengizinkannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara pelan, hentikan, semuanya. Dengan teriakan ini, semua orang yang masih bertarung dengan Lin Yang berhenti. Orang-orang melihat ke sini. Itu kepala keluarga. Kepala keluarga. Ada di sini. Halo, kepala keluarga. Rapat, kepala keluarga. Kepala keluarga, tolong pastikan untuk membawa orang yang tidak tahu malu dan sombong ini ke pengadilan. Kepala keluarga, bajingan ini datang ke keluarga Yingku untuk membuat masalah, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Lindungi keluarga Yingku. Lindungi keluarga Yingku. Anggota keluarga Ying sangat emosional dan berteriak satu demi satu. Tampaknya semua orang ingin segera mencabik-cabik Lin Yang. Ying Huanian memiliki ekspresi serius dan tatapan dingin. Dia mengabaikan suara-suara keluarga Ying dan melangkah maju. Sebuah celah muncul di antara kerumunan yang mengelilingi Lin Yang. Long Shou di sisi ini bergegas mendekat, berdiri di samping Lin Yang dan berkata, "Guru, ini adalah kepala keluarga Ying, Ying Huanian." Lin Yang mengangguk. Ying Huanian menatap Lin Yang tanpa ekspresi, dan Lin Yang juga menatapnya dalam diam. Dokter Lin, Anda yang melukai semua orang ini, kan? Ying Huanian mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan tenang. Ya. Lin Yang mengangguk lagi. Apakah kamu tahu apa arti tindakanmu di sini? Ying Huanian bertanya lagi, tetapi suaranya perlahan mendingin. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kau akan segera tahu. Ying Huanian memiringkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, segera kerahkan semua koneksi keluarga Ying untuk menargetkan semua pabrik farmasi di bawah grup Yang Hua, blokir semua pembelian bahan baku mereka, hubungi kamar dagang, putuskan jalur penjualan mereka, lalu berikan mereka pukulan hebat di pasar saham. Lalu, gunakan hubungan sekte kuno kita untuk melarang sekte Suanyi, dan jangan biarkan kekuatan apapun menghubungi sekte Suanyi. Pecahkan sekte Suanyi, aku ingin kau membubarkan sekte Suanyi sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Ying Huanian berkata dengan dingin di depan Lin Yang. Tidak mungkin keluarga Ying akan memaafkan Lin Yang. Ini seperti vonis yang kejam, yang secara langsung menentukan nasib masa depan Lin Yang. Inilah keyakinan keluarga Ying. Siapapun yang mengenal keluarga Ying pasti percaya bahwa ini bukan sekadar sesuatu yang diucapkan Ying Huanian begitu saja. Dia benar-benar akan melakukan ini, dan keluarga Ying juga memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang takut terhadap keluarga Ying. Ini juga merupakan alasan mengapa begitu banyak orang di Chongjiao, setelah menyaksikan metode mengerikan Dr. Lin, masih mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Ying Polang. Karena mereka semua tahu bahwa jika keluarga Ying marah, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Baik, Guru. Saya akan segera mengaturnya. Saya khawatir dalam seminggu, Yang Hua dan sekolah Suanyi akan tamat. Seorang anggota inti keluarga Ying berkata dengan suara yang dalam lalu melangkah keluar. Ying Huanian mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Yang. Bagaimana menurutmu? Dokter Lin, bagaimana kalau aku memberimu waktu seminggu untuk menyaksikan seperti apa akhir dari sekolah Yang Hua dan Suanyi milikmu? Kata Ying Huanian acuh tak acuh. Tidak perlu. Kau tidak boleh menyentuh sekolah Suanyi, begitu pula Yang Hua. Selain itu, aku menyarankanmu untuk tidak menyentuh pabrik farmasi di bawah Yang Hua, jika tidak, kau akan membawa masalah bagi dirimu sendiri. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Keluarga Ying kita selalu membakar orang lain, dan kita belum pernah melihat orang lain membakar keluarga Ying kita. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Mari kita lihat bagaimana api yang kau sebut-sebut itu dapat membakar anggota keluargaku. Ying Huanian menoleh sedikit, dan seorang tetua di sebelahnya melangkah maju dan berbisik, itu bisa dilakukan dalam waktu setengah jam. Pasti ada bukti kuat. Ying Huanian berkata dengan tenang. Aku tahu, bukti kuat itu telah disusun sejak lama. Kata orang tua itu, lalu berbalik dan pergi. Bukti tak terbantahkan macam apa? Lin Yang bertanya dengan bingung. Tentu saja itu adalah bukti kuat yang dapat menutup semua pabrik farmasi grup Yang Hua Anda, kata Ying Huanian. Semua pabrik farmasi milik Yang Hua Group saya beroperasi secara formal dengan prosedur yang lengkap. Tidak ada yang ilegal. Mengapa Anda meminta kami untuk tutup? Lin Yang menggelengkan kepalanya.
Hal yang paling fatal di pabrik manapun adalah produksi dan penjualan barang palsu, dan obat palsu tentu saja merupakan cara paling ampuh untuk menghadapi pabrik farmasi. Namun, pabrik farmasi saya tidak memproduksi obat palsu. Pabrik itu akan mulai memproduksinya dalam beberapa saat. Ying Huanian berkata dengan tenang. Lin yang sedikit mengernyit. Nada bicaranya yang begitu percaya diri membuatnya merasa sedikit gelisah. Long Shou berteriak dengan suara yang dalam, sebentar lagi akan melahirkan. Tuan Ying, apakah Anda akan menggunakan cara yang tercela untuk menjebak Yang Hua kita? Jangan khawatir, cara seperti itu kasar. Anda tahu terlalu sedikit tentang keluarga Ying saya. Nanti Anda akan mengerti mengapa keluarga Ying saya bisa menjadi yang terbaik di negara ini. Ying Huanian berkata dengan tenang. Ketika Long Shu mendengar suara itu, dia tampak khawatir. Guru. Tidak apa-apa, tunggu saja, aku juga ingin melihat apa saja metode keluarga Ying. Lin yang berkata dengan tenang. Long Shu tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya berhenti berbicara. Lin yang tidak lagi terburu-buru untuk mengambil tindakan. Kedua belah pihak tampaknya menunggu dengan tenang. Tidak seorang pun lagi yang terburu-buru untuk mengambil tindakan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 10 menit berlalu seperti ini. Bas, bas. Telepon di sakuku mulai bergetar. Jantung Long Shou berdebar kencang. Lin yang mengerutkan kening dan mengangkat telepon. Itu Ma Hai yang menelepon. Dia baru saja hendak menekan tombol sambung. Pada saat ini, Ying Huanian tiba-tiba berbicara. Dokter Lin. Kalau Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjawab panggilan ini menggunakan speakerphone? Dia tersenyum tipis. Bab 398, Sang Buddha akan datang sendiri. Provokasi. Ejekan. Mungkin tidak. Ini hanyalah keyakinan sederhana Ying Huanian terhadap kekuatan keluarga Ying. Dia yakin bahwa Lin yang bukan tandingannya. Kelompok Yang Hua kecil dan sekolah Suanyi jelas bukan tandingan keluarga Ying. Meskipun keluarga Ying telah menderita kehilangan muka yang besar karena apa yang terjadi hari ini, dia percaya bahwa suara panik di ujung telepon akan menjadi jaminan, yang memungkinkan keluarga Ying menenangkan pikiran mereka dan mendapatkan kembali kepercayaan pada keluarga tanpa rasa takut. Lin yang tentu saja tahu apa yang dipikirkan Ying Huanian. Sebagai kepala keluarga, dia benar-benar harus menjaga kestabilan hati orang-orang saat hal seperti ini terjadi, kalau tidak posisinya tidak akan stabil. Namun, Lin yang ragu-ragu sejenak, dan tetap menekan tombol speaker. Direktur Lin, sesuatu terjadi. Saat pengeras suara ditekan, suara panik Ma Hai langsung terdengar dari ujung telepon. Ekspresi Long Shu berubah. Seluruh keluarga Ying tertawa terbahak-bahak. Lin yang bertanya dengan tenang, apa yang terjadi? Beberapa pabrik farmasi di bawah kendali kami tiba-tiba diperiksa, dan semuanya mengandung obat palsu. Selain itu, ada sejumlah besar bahan baku yang kualitasnya buruk dan palsu. Sekarang pihak lain ingin menutup pabrik kami, Direktur Lin, apa yang harus kami lakukan sekarang? Suara Ma Hai terdengar sangat panik. Katakan pada mereka bahwa kita menjebak mereka. Biarkan mereka menyelidikinya. Putih tidak bisa diubah menjadi hitam. Lin yang berkata dengan tenang. Tapi, Tuan Lin, orang-orang kita mengakuinya secara langsung. Ma Hai ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Apa? Lin yang sedikit terkejut. Semua yang kami gunakan adalah produk yang sah. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar produk palsu pastilah rekayasa rekan-rekan kami. Saya ingin meminta rekan-rekan itu untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi orang-orang kami tiba-tiba mengakuinya. Mereka mengatakan bahwa kami memang telah menggunakan bahan baku palsu dan di bawah standar. Sekarang kami memiliki saksi dan bukti fisik. Mengapa kami perlu menyelidiki lebih lanjut? Ma Hai gelisah seperti semut di wajan panas. Saat ini, koneksi grup Yang Hua termasuk yang terbaik di Jiangcheng, tetapi fakta yang kuat ada di depan mata mereka. Bahkan jika Ma Hai memobilisasi kekuatan semua pihak, itu akan seperti setetes air dalam ember dan sama sekali tidak berguna. Jadi Ma Hai hanya bisa memanggil Lin Yang untuk meminta bantuan, sambil berdoa agar Tuan Lin, yang telah menciptakan banyak keajaiban, dapat menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Tetapi, dalam situasi ini, tidak peduli siapapun orangnya, saya khawatir hal itu tidak dapat dibatalkan. Apakah kamu melakukannya? Lin yang mengangkat kepalanya dan menatap Ying Huanian.
Meskipun keluarga Ying kami berasal dari sekte kuno dan keluarga seni bela diri kuno, kami tampaknya acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, tetapi sebenarnya kami sepenuhnya menyadari semua peristiwa besar di dunia. Grup Yang Hua Anda begitu makmur dan terkenal, bagaimana mungkin kami tidak memperhatikannya? Kami telah mengirim orang untuk menyusup ke grup Yang Hua Anda. Tidak hanya Anda, tetapi juga berbagai keluarga besar dan keluarga kuat di negara ini, kami telah mengirim orang. Orang-orang ini akan menyusup ke grup Anda dan melayani Anda seumur hidup. Mereka juga akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan informasi Anda bagi kami. Dalam beberapa kasus khusus, mereka juga akan menjadi bom yang kami gunakan untuk menghancurkan Anda. Tentu saja, premisnya adalah bahwa orang-orang ini adalah musuh kita. Sekarang, saya baru saja meledakkan bom yang tertanam di grup Yang Hua Anda, itu saja. Kata Ying Huanian ringan. Lin yang terdiam. Ternyata keluarga Ying telah mengambil tindakan terhadap grup Yang Hua. Keluarga Ying sangat menakutkan. Mereka yang melakukan penipuan itu mungkin sudah mempersiapkan diri dengan baik dan hanya menunggu keluarga Ying memberikan perintah sehingga mereka bisa langsung menghancurkan Yang Hua. Benar-benar tindakan yang kejam. Jika Anda tidak menentang keluarga Ying saya, hal ini tidak akan terjadi. Sayang sekali kedua keluarga kita telah sampai pada titik ini. Dr. Lin, Anda sendiri yang menyebabkan semua ini. Kata Ying Pingsu dengan tenang. Haha, Dr. Lin, sekarang Anda tahu betapa kuatnya keluarga Ying kita, kan? Ying Polang tertawa terbahak-bahak. Saat kau tidak punya apa-apa lagi, kau akan mengerti betapa bodohnya menentang keluarga Ying kita. Omong kosong. Pemborosan tanpa otak. Anggota keluarga Ying mulai mencibir dan mengejek, dan mereka semua menatap Lin yang dengan seringai di wajah mereka. Direktur Lin, suara apa itu? Siapa yang bicara? Di mana Anda? Suara Mahai yang bingung terdengar. Tidak apa-apa. Lakukan saja urusanmu sendiri dengan baik. Lin yang berkata dengan tenang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Mahai bertanya tergesa-gesa. Bekerja sama dalam penyelidikan dan segera tutup pabrik, kata Lin yang dengan tenang. Hah? Mahai tercengang. Longshu juga tercengang. Pabrik-pabrik farmasi ini adalah urat nadi Yang Hua dan tidak dapat ditutup untuk sesaat. Jika benar-benar ditutup, seluruh Yang Hua akan terguncang, dan Yang Hua pasti akan terluka parah. Direktur Lin, apakah kita benar-benar harus menutup tempat ini? Apakah tidak ada solusi lain? Mahai jelas tidak mau menyerah dan bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, Lin yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Mahai, percayalah padaku, tutup gudang segera, semakin cepat semakin baik, segera ambil semua barang yang telah meninggalkan gudang, dan segera hentikan pasokan barang ke semua apotek. Apakah kamu mengerti? Namun, Mahai ragu-ragu untuk berbicara. Setengah jam saja sudah cukup. Lin yang menambahkan. Apa maksud Anda dengan setengah jam, Tuan Lin? Saya tidak mengerti. Maksud saya pabrik. Lin yang mengangkat kepalanya, menatap Ying Huanian dengan tenang, dan berkata dengan ringan, dalam waktu setengah jam, seseorang akan datang untuk menyelesaikan masalah ini dan memberi kita keadilan, jadi jangan ragu dan tutup pabrik segera. Setengah jam. Akankah seseorang datang dan memberikan keadilan? Mendengar kata-kata ini, Mahai hanya merasa bahwa itu hanyalah khayalan. Anggota keluarga Ying di sini juga tertawa terbahak-bahak. Apakah kepala orang ini penuh dengan kotoran? Hahaha, mungkinkah dia belum menyadari situasinya? Mengapa? Apakah dia menggunakan koneksinya? Apakah koneksimu lebih kuat daripada keluarga Ying kita? Ejekan dan ejekan muncul lagi. Ying Huanian juga menyipitkan matanya. Dr. Lin, dari mana datangnya rasa percaya diri Anda? Tanyanya. Bagaimana sebuah keluarga kuat yang baru bangkit dapat dibandingkan dengan keluarga yang telah berusia seabad seperti keluarga Ying? Anda tidak mengerti, dan Anda bahkan tidak tahu pabrik farmasi siapa yang Anda tutup. Lin yang menggelengkan kepalanya. Oh, menarik sekali, jadi kamu bisa menyelesaikan semua ini dalam waktu setengah jam. Ya. Haha, kalau begitu aku akan menunggumu selama setengah jam untuk melihat Buddha raksasa mana yang akan kamu gerakkan untuk menghadapi keluarga Yingku. Kata Ying Huanian sambil tersenyum. Lin yang menggelengkan kepalanya, aku tidak memindahkan patung Buddha apapun. Kau melihatnya, aku tidak memanggil siapapun sama sekali. Lalu apa maksudmu dengan itu? Ying Huanian bertanya sambil mengerutkan kening. Sangat sederhana. Big Buddha akan datang ke sini sendiri. Kata Lin Yang.
Saat kata-kata ini jatuh ke tanah, jantung Ying Huanian berdebar kencang tanpa alasan. Apakah Sang Buddha Besar akan datang ke sini sendirian? Apakah kamu bercanda? Terlebih lagi, Buddha macam apa yang dapat diundang oleh orang seperti itu? Tidak seorang pun di keluarga Ying yang mempercayainya lagi. Dan pada saat ini, bas, bas, ponsel seseorang bergetar. Ying Huanian menoleh sedikit, dan melihat seorang tetua keluarga Ying mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan tersebut. Setelah beberapa saat, wajah tetua tersebut berubah karena ngeri, dan dia melangkah maju beberapa langkah dan menyerahkan ponsel tersebut kepada Ying Huanian. Siapa yang menelepon? Ying Huanian bertanya dengan serius. Nenek moyang yang tua. Kata orang yang lebih tua itu dengan suara gemetar. Target sama dengan, garis bawah nek, ses sama dengan, link konten, lebih besar dari kurang dari A lebih besar dari lihat selengkapnya. Akun publik WeChat, Hex 665. Bab 399, Membunuh dan Membunuh Hati. Begitu suara tetua itu berakhir, wajah semua anggota keluarga Ying di tempat kejadian menjadi pucat. Senyum di wajah Ying Huanian berangsur-angsur menghilang. Dia terdiam sejenak sebelum mengambil telepon yang diberikan oleh orang tua itu dan menempelkannya ke telinganya. Namun, pada saat ini, Lin yang tiba-tiba berkata, Tuan Ying, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menyalakan suara eksternal? Setelah kata-kata ini jatuh ke tanah, pemandangan menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Lin Yang. Ada yang terkejut dan marah. Semua orang dapat mendengar apa yang dimaksud Lin Yang. Provokatif. Sebuah provokasi yang nyata. Tapi ini bukan hanya sekedar provokasi, saya khawatir. Ada juga serangan balik Lin Yang di dalamnya. Benar-benar mematikan dan menyayat hati. Ying Huanian meminta Lin Yang untuk menyalakan sulih suara, tetapi dia tidak bermaksud mempermalukan Lin Yang, karena menurutnya, tidak ada gunanya mempermalukan karakter sekecil itu. Orang setinggi dia tidak akan menawar dengan orang yang tidak dikenal. Tujuan utamanya adalah menstabilkan hati keluarga Ying. Tetapi sekarang, Lin Yang ingin menghancurkan hati orang-orang yang baru saja distabilkannya. Jika Lin Yang punya trik tersembunyi, semua rencana Ying Huanian akan sia-sia. Tapi kalau kita tidak memutar suara eksternal, bukankah kita akan kehilangan momentum? Ini hanya akan membuat orang makin bingung. Ying Huanian menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menekan tombol suara eksternal. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Huanian. Ada suara tua di ujung telepon, yang terdengar sangat serius. Huanian ada di sini. Ying Huanian menundukkan kepalanya sedikit, berbicara dengan nada hormat. Siapa yang memintamu menyentuh grup Yang Hua? Suara tua itu terdengar ragu lagi. Napas Ying Huanian bergetar, dan keluarga Ying bahkan semakin ketakutan. Dia ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah, grup Yang Hua. Tidak bisakah dipindahkan? Dulu bisa dipindahkan, tetapi tidak bisa dipindahkan di masa mendatang. Dokter Lin bisa dipindahkan, tetapi pabrik farmasi itu tidak bisa dipindahkan. Suara tua itu terdengar marah. Kata-kata ini membuat semua orang bingung. Dokter Lin dapat dipindahkan, tetapi pabrik farmasi tidak. Mengapa demikian? Ying Pingsu tercengang. Keluarga Ying Xiong semua membuka mulut lebar-lebar. Adapun Long Shou, dia sudah bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah nenek moyang keluarga Ying justru menyalahkan Ying Huanian atas hal ini? Metode apa yang digunakan guru untuk memaksa leluhur keluarga Ying maju? Sulit dipercaya. Luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah guru tersebut memiliki suatu kekuatan tersembunyi? Long Shu tidak berani memikirkannya. Tahukah Anda, ini keluarga Ying? Dia menatap Ying Huanian dengan tatapan kosong. Pada saat ini, ekspresi Ying Huanian setenang air. Barangkali, dia tidak menyangka bahwa leluhurnya benar-benar akan muncul. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini. Jika dia mundur, bukankah dia akan kehilangan muka dan otoritasnya? Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi, saya bisa melakukan sesuatu pada Dr. Lin, kan? Saya bilang, saya bisa melakukannya sebelumnya, tetapi saya tidak bisa melakukannya di masa mendatang. Jika kita melakukannya sebelumnya, kita bisa mengatakan bahwa kita tidak tahu bahwa Dr. Lin memiliki hubungan dengan orang itu, dan ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Kita juga punya alasan untuk membunuhnya, tetapi sekarang, itu tidak mungkin. Hentikan ide ini, penuhi semua persyaratan Dr. Lin, dan biarkan dia meninggalkan keluarga Ying sesegera mungkin.
Suara itu jatuh ke tanah, dan nada mati terdengar dari ujung telepon yang lain. Keluarga Ying terdiam. Ying Huanian juga terdiam. Panggilan telepon ini seperti seember air dingin yang dituangkan langsung ke kepala keluarga Ying. Bas. Bas. Pada saat ini, telepon di tangan Lin yang berdering. Lin yang melirik ide penelepon, menjawab panggilan secara langsung, dan menekan tombol speakerphone. Tuan Lin, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Suara Mahai yang sangat bersemangat terdengar dari telepon. Apakah pabrik farmasi sudah dibuka kembali? Lin yang bertanya dengan tenang. Ya, tiba-tiba sekelompok kawan datang dan menginterogasi orang-orang yang dengan sukarela mengakui bahwa pabrik farmasi kami memproduksi obat palsu. Mereka dengan cepat mengakui bahwa semua ini diarahkan oleh seseorang, dan mereka juga menangkap beberapa harimau yang bersembunyi di kegelapan dan beroperasi secara rahasia. Telah dipastikan bahwa kami dirugikan. Pabrik telah dibuka kembali dan semuanya beroperasi secara normal, kata Mahai sambil tersenyum. Baiklah. Lin yang mengangguk dan menutup telepon. Semua orang di keluarga Ying membuka mulut lebar-lebar saat ini, menatap Lin yang dengan tatapan kosong. Apakah ini kekuatan Dr. Lin? Ying Pingsu menarik napas dalam-dalam. Pantas saja. Pantas saja bocah ini berani datang ke keluarga Ying sendirian. Kata Ying Xiong ragu-ragu. Ayah, apakah itu berarti aku tidak bisa membalas dendam? Ying Polang membelalakkan matanya dan menoleh ke arah Ying Xiong. Diam. Teriak Ying Xiong. Tapi, ayah, aku hampir terbunuh oleh orang ini, dan dia juga melukai banyak orang dari keluarga Ying kita. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Jika kita membiarkan orang ini pergi dari sini hari ini, bukankah keluarga Ying kita akan kehilangan muka? Ying Polang hampir meraung. Dia sangat marah. Jelaslah bahwa keluarga Ying telah mengambil tindakan, bahkan kepala keluarga telah muncul. Awalnya saya pikir Dr. Lin ditakdirkan untuk mati, tetapi saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan sehingga leluhur itu muncul. Sekarang leluhurnya sudah muncul, bagaimana dia bisa membalas dendam terhadap agama Chong? Ketika dia memikirkan bagaimana dia dipermalukan oleh Lin Yang dan bahkan hampir dibunuh olehnya, kebencian yang tak berujung melonjak dalam hatinya. Ying Xiong, ada apa? Tidak bisakah kau menjaga putramu dengan baik? Ying Huanian memiringkan kepalanya sedikit dan berkata sambil mengerutkan kening. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Ying Xiong berkata dengan tergesa-gesa. Ia lalu mengedipkan mata pada Zhou Ting di sampingnya dan berkata dengan suara pelan, cepat bawa bajingan ini pergi. Baiklah. Baiklah. Zhou Ting dengan tergesa-gesa menarik Ying Polang dan mencoba pergi. Ibu, apa yang ibu lakukan? Lepaskan aku. Bajingan yang ingin membunuh anak ibu ada di sana, mengapa ibu tidak membantuku membalas dendam? Bukankah ibu mengatakan akan mengulitinya hidup-hidup, mematahkan lututnya, dan membuatnya berlutut di hadapanku? Mengapa ibu ingin aku pergi? Lepaskan aku cepat. Ying Polang terus meronta. Polang, ini demi kebaikanmu sendiri. Dengarkan ibu dan ikut aku. Kata Zhou Ting dengan nada cemas. Bu, Ying Polang ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, suara dingin datang dari sisi ini. Siapapun boleh pergi, tapi Ying Polang. Kau tidak boleh pergi. Saat kata-kata itu terucap, seluruh keluarga Ying Xiong gemetar dan melihat ke arah sumber suara. Orang yang berbicara adalah Lin Yang. Zhou Ting gemetar seluruh tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat. Ying Xiong juga menatap Lin Yang dengan mata terbelalak. Adegan yang paling tidak ingin ia lihat terjadi. Dia bukan orang bodoh. Dilihat dari situasi saat ini, situasi ini mungkin tidak lagi berada di bawah kendali Ying Huanian. Dr. Lin, apa yang Anda inginkan? Ying Huanian bertanya dengan tenang. Saya sudah menyampaikan syarat saya kepada keluarga Ying Anda, dan saya tidak ingin mengulanginya lagi. Lin Yang memejamkan mata dan berkata dengan tenang, tetapi saya ingin mengubah syaratnya. Awalnya saya ingin menangani Ying Polang sendiri, tetapi sekarang saya ingin Anda menangani orang ini untuk saya. Apakah Anda mengerti? Bab 400, menyerah. Arogan. Sombong sekali. Semua anggota keluarga Ying sangat marah hingga wajah mereka memerah dan tubuh mereka gemetar. Mereka ingin segera bergegas dan mencabik-cabik benda ini menjadi berkeping-keping sekarang juga. Ying Xiong sangat marah dan tidak tahan dengan penghinaan ini, jadi dia ingin melangkah maju, tetapi orang-orang di sebelahnya segera menahannya dan memberi isyarat agar dia tetap tenang.
Kepala keluarga. Ying Xiong buru-buru berteriak pada Ying Huanian. Jika Ying Polang benar-benar dihukum di depan umum, orang yang akan dikorbankan bukan hanya putranya, tetapi juga martabat abadi keluarga Ying. Jika ini keluar, bukankah keluarga Ying akan ditertawakan oleh orang lain? Dr. Lin, sepertinya saya tidak menyetujui permintaan Anda. Ying Huanian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yang dengan tenang. Ini bukan permintaan, ini tuntutan. Jika tidak cukup langsung, anggap saja ini perintah dariku, kata Lin Yang. Bajingan. Kau terlalu sombong. Persetan kau, katakan itu lagi. Aku akan merobek mulutmu. Keluarga Ying benar-benar marah. Kali ini, lebih dari selusin anggota keluarga Ying bergegas maju dan mengepung Lin Yang. Dilihat dari posturnya, tampaknya mereka hendak mengambil tindakan. Long Shou terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa, jangan bertindak gegabah. Kamu baru saja mendengar panggilan telepon itu. Atasanmu telah memerintahkan dengan tegas untuk tidak menyentuh guruku. Jika kamu melakukan sesuatu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada atasanmu? Teriakan ini mengejutkan beberapa anggota keluarga Ying. Tetapi sebagian besar anggota keluarga Ying masih marah. Jangan gunakan ini untuk menekan kami. Aku beritahu kalian berdua, ini keluarga Ying. Jika kalian ingin menghina keluarga Yingku, tidak peduli siapa yang mengatakannya, itu tidak akan berhasil. Aku pasti akan mematahkan tulang kalian. Seorang anggota muda keluarga Ying berkata dengan marah. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Tanpa menunggu Long Shou berbicara, Lin Yang langsung menjawabnya. Kau. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunjukkanmu kaki 7 suan patah milik keluarga Yingku. Urat-urat pemuda itu menonjol dan dia meraung saat dia menyerbu ke depan. Ying Zhao. Mundur. Teriak Ying Huanian dengan suara berat. Kepala keluarga. Minggir, semuanya mundur. Tidak seorang pun boleh bertindak tanpa perintahku, kalau tidak, keluarlah dari keluarga Ying. Kata Ying Huanian lagi. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan gigi mereka hampir patah. Tetapi karena Ying Huanian telah berbicara, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Namun Ying Huanian melangkah maju, mengeluarkan ponselnya, mematikannya di depan Lin Yang, lalu melemparkannya ke tetua di sebelahnya. Napas Long Shou menjadi cepat. Keluarga Ying yang ada di sekeliling mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, seolah-olah mereka samar-samar menyadari sesuatu. Dengan cara ini, leluhur keluarga Ying tidak akan bisa ikut campur dalam urusan di sini. Dr. Lin, saya selalu memiliki temperamen yang sangat kuat. Bahkan setelah saya menjabat sebagai kepala keluarga Ying, saya masih tetap sama. Jika itu adalah sesuatu yang saya putuskan, saya akan melakukannya bahkan jika seluruh dunia tidak mengizinkannya. Musuh. Saya tidak pernah peduli siapa musuh saya. Saya hanya peduli di mana dia berdiri dan apakah dia musuh saya. Ying Huanian berkata pelan. Aku juga. Lin Yang mengangguk. Jadi, aku setuju dengan syaratmu. Kata Ying Huanian. Guru. Hampir semua orang terdiam. Long Shou merasa gembira. Namun detik berikutnya, Ying Huanian menambahkan kalimat lain. Syaratnya adalah kau harus mengalahkanku. Saat kata-kata itu jatuh ke tanah, napas semua orang yang hadir langsung membeku. Mata semua orang membelalak saat mereka menatap Ying Huanian dengan tatapan kosong. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mendengar detak jantung mereka, seolah-olah jantung mereka telah berhenti berdetak. Mulut naga itu terbuka lebar sekali sehingga tampak seperti bisa menelan telur. Namun, dia masih bereaksi tepat waktu dan segera berdiri dan berteriak, Tuan Ying, apa maksudmu? Bukankah ini sangat jelas? Keluarga Yingku adalah keluarga seni bela diri kuno. Jika Anda ingin anggota keluargaku tunduk, Anda harus mengalahkanku dengan paksa. Jika tidak, Anda harus tunduk kepada kami. Keluarga Ying kami telah diwariskan hingga hari ini dan selalu percaya pada konsep ini. Apakah ada yang salah dengan itu? Ying Huanian berkata dengan acuh tak acuh. Tapi guruku hanyalah seorang dokter. Long Shou merasa cemas. Meskipun penampilan Lin yang sebelumnya sangat tidak terduga, namun ia bagaikan dewa perang yang turun ke bumi, sungguh luar biasa. Tapi, ini adalah kepala keluarga Ying. Keluarga seni bela diri kuno seperti keluarga Ying tidak mengikuti aturan keluarga biasa. Untuk menjadi kepala keluarga, seseorang tidak hanya harus berbudi luhur dan berbakat, tetapi juga ada satu hal yang sangat penting, yaitu seni bela diri. Jika keterampilan bela diri Ying Huanian tidak cukup baik, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan keluarga besar Ying.
Lin Yang hanyalah seorang dokter, meskipun dia adalah seorang seniman bela diri medis. Bagaimana dia bisa melawan seorang ahli bela diri ortodoks seperti itu? Jika terjadi kesalahan, semuanya akan berakhir. Kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Long Shou ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Yang sudah berbicara. Apa? Dokter Lin, Anda tidak berani. Bukankah Anda tadi cukup sombong? Sekarang setelah kepala keluarga kita berbicara, Anda takut. Anda pengecut. Anggota keluarga Ying menjadi bersemangat dan mulai mencibir lagi. Namun Lin Yang tetap tidak tergerak. Tidak memenuhi syarat. Kalau begitu, Dokter Lin, bagaimana saya bisa memenuhi syarat? Tanya Ying Huanian dengan tenang. Lin Yang menyentuh dagunya dan berkata dengan tenang, jika kalian benar-benar ingin bertarung, kalian bisa, tetapi persyaratannya harus ditingkatkan. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di kedua belah pihak tercengang. Guru, Anda tidak boleh gegabah. Long Shou merasa cemas. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Lin Yang dengan tenang. Tapi, Long Shou ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Lin Yang yang penuh percaya diri, dia menyerah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Lin Yang. Beritahu saya ketentuan apa yang ingin Anda tambahkan, kata Ying Huanian. Jangan khawatir, ini bukan permintaan yang berlebihan. Jika aku mengalahkanmu, aku tidak hanya akan membawa Liu Rusi pergi dan menghukum Ying Polang, tetapi aku juga ingin keluarga Yingmu menyetujui 3 hal tanpa syarat untukku. Dan ketika kau melihatku di masa depan, semua orang dari bawah ke bawah harus tunduk padaku. Kata Lin yang ringan. Apa katamu? Apakah kau ingin keluarga Yingku tunduk padamu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada anak muda sepertimu. Kau sedang bermimpi. Keluarga Ying berteriak marah. Namun Ying Polang langsung berteriak, saya setuju dengan permintaanmu. Seketika, suasana menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Ying Polang, dan semua orang menganggapnya luar biasa. Ying Polang berkata lagi, jika Dr. Lin memang punya modal untuk mengalahkanku, lalu mengapa kita di keluarga Ying tidak menundukkan kepala? Bagaimanapun, filosofi keluarga Ying adalah bahwa yang kuat dihormati. Tidakkah kamu ingin menghormati orang yang kuat? Anggota keluarga Ying tidak dapat membantah sesaat pun. Ya, di dunia prajurit, yang kuat dihormati. Tapi, Dr. Lin ini masih sangat muda. Jika saatnya tiba, Dr. Lin yang sombong ini akan menundukkan kepala kepada Lin yang di hadapan orang lain, kalau begitu. Apakah keluarga Ying masih punya muka? Tidak seorang pun berani membayangkan. Ying Huanian akan berjudi dengan Lin yang dengan seluruh keluarga Ying.